Halo guys, kembali lagi dengan gue Kuro guys. Di sini mari kita bahas 4 pertarungan paling epic Lloyd sejauh di manganya, yaitu sejauh chapter 164-nya. Atau kalau di novelnya itu sampai volume 4-nya. Ya sebenarnya ada banyak pertarungan dan banyak makhluk kuat yang sudah Lloyd kalahkan. Cuma di sini gue hanya akan bahas 4-nya aja yang menurut gue paling epic. Yaitu saat Lloyd melawan Guisarme yang menggunakan tubuh Jet, lalu saat melawan Kitan dan saat melawan Malaikat Jilial, dan juga saat melawan Ido yang bekerja sama dengan Tartaros. Ya tentunya konten ini mengandung banyak spoiler, jadi buat kalian yang mau kena spoiler mending langsung skip aja video ini. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Di sini mari kita mulai dari yang pertama, yaitu pertarungan Lloyd saat melawan Guisarme yang menggunakan tubuh Jet. Jadi Jet ini sebenarnya merupakan seorang manusia yang juga seorang pangeran dari wilayah Lobos. Tapi Jet juga merupakan salah satu Norower, yaitu orang-orang dengan kemampuan spesial, dan kemampuan Jet itu adalah teleportasi. Cuma kan hampir semua Norower itu nggak mampu untuk mengontrol kemampuan mereka sendiri. Jadi mereka sangat kesusahan dalam menjalani hidup mereka sendiri dan bahkan selalu diasingkan oleh masyarakat. Soalnya kekuatan mereka itu bisa aktif kapan saja dan itu bisa melukai orang lain. Sama seperti halnya kemampuan teleportasi Jet yang bisa tiba-tiba aktif kapan saja. Dan juga kelima teman-temannya yang juga merupakan para Norower dan tentunya mereka punya kemampuan uniknya masing-masing. Nah makanya Jet itu punya rencana untuk naik menjadi pemimpin wilayah Lobos, lalu nantinya membuat wilayah itu supaya bisa ditinggali dengan damai oleh para Norower. Cuma sialnya sebelum bisa mencapai tujuannya itu, Jet malah bertemu dengan Guisarme yang merupakan ras demon. Bahkan gak lama setelah itu, Guisarme berhasil merebut tubuh Jet dan berhasil membunuh jiwa Jet sendiri. Jadi tubuh dan semua kemampuan Jet sudah dikuasai oleh Guisarme. Soalnya kan para Norower itu punya tubuh dan kemampuan yang sangat unik. Makanya mereka seringkali menjadi incaran para majin dan juga demon. Apalagi Jet itu punya kemampuan yang sangat spesial, yaitu teleportasi. Nah saat majin ataupun demon yang menggunakan tubuh Norower, maka mereka bisa menggunakannya dengan sangat maksimal. Nah waktu itu 5 teman Jet sempat diundang ke Lobos dan mereka pun langsung datang ke sana. Karena kan mereka belum tahu kalau tubuh Jet sudah dikuasai oleh Guisarme dan Jetnya sudah meninggal. Jadi mereka hampir terkena jebakan demon dan para majin. Cuma kan untungnya mereka datangnya bareng Lloyd dan setelah melihat semuanya, Lloyd pun akhirnya memutuskan untuk membantu mereka, yaitu mengalahkan Guisarme. Awalnya Lloyd dan Guisarme ini galutnya di Kastil Lobos. Cuma setelah itu mereka pindah ke wilayah yang di sebelahnya. Karena waktu itu ada Pangeran Albert, Silpa, dan yang lainnya yang datang untuk menyelamatkan Lloyd. Soalnya kan gak mungkin juga Lloyd menunjukkan kekuatan aslinya pada mereka, dan imbas pertarungan Lloyd melawan Guisarme juga sangat mengerikan. Oh ya, demon dan majin itu punya tingkatan kekuatan yang sangat berbeda cuy. Simpelnya majin itu kan punya 10 tingkatan dan semakin tinggi ranknya maka akan semakin kuat. Sebagai contohnya Grimoire itu merupakan majin rank 3 yang bahkan sudah mampu mengacak-acak satu kerajaan. Lalu kalau Pazuzu itu cuma di rank 8. Sedangkan kalau demon itu sudah di luar jauh tingkatan itu. Bahkan 100 majin rank 1 aja belum mampu untuk menandingi satu bangsawan demon seperti halnya Guisarme. Tentunya serangan sihir nggak akan terlalu berefek pada mereka. Ya ibaratnya mereka ini seperti monster yang ada di lautan. Sedangkan sihir itu hanya seperti air yang ada di lautan itu. Kecuali kalau sihirnya segede ombak di lautan baru mempan. Jadi ya sebenarnya Guisarme ini memang sangat kuat. Apalagi setelah menggunakan tubuh Jet dengan kemampuan teleportasinya. Awalnya saat itu Lloyd dan Guisarme tentu hanya main-main dengan serangan lemah mereka. Yaitu Lloyd yang menggunakan elemen tanah dan api dengan tingkatan rendah untuk menyerang dan bertahan. Walaupun ya tentu nggak berefek apapun pada Guisarme. Karena walaupun semua tubuhnya hancur lebur, dia bakal langsung beregenerasi dengan sangat cepat. Sedangkan Guisarme menggunakan serangan kutukan dan juga serangan mana yang berbentuk tombak kecil, yaitu Twisted Paper Mana dan juga Shadow Wave. Lalu dikombinasikan juga dengan kemampuan teleportasinya. Bahkan serangan itu mampu menembus barrier milik Lloyd yang masih 2 lapis. Karena kan Lloyd itu selalu ingin melihat dan merasakan semua kekuatan musuhnya. Soalnya kan siapa tahu musuh punya kemampuan yang unik ataupun teknik sihir yang belum dia lihat. Jadi sekalian dia pelajari dan langsung dia tirukan. Lalu setelah Guisarme meningkatkan serangannya lagi, Lloyd pun sempat menggunakan teknik Ki untuk menambah kecepatan dan kekuatan dalam serangan fisiknya. Dan juga untuk mendeteksi semua serangan Guisarme. Soalnya kan kemampuan teleportasi Jet itu mampu memindahkan apapun yang sudah dia tandai. Termasuk semua serangan yang dia keluarkan. Jadi semua serangan itu bakal mengabaikan barrier yang diciptakan Lloyd. Karena bisa langsung dipindahkan ke dalamnya atau ke tubuh Lloydnya langsung. Sedangkan beberapa serangan itu saja sudah mampu menghancurkan wilayah sekitar mereka. Di sini Guisarme sempat merasa dirinya sangat unggul. Soalnya dia nggak tahu kalau Lloyd juga masih sangat main-main. Bahkan saat itu sebenarnya Lloyd sempat mengacak jiwa Jet. Apakah dia masih hidup atau tidak?
Namun setelah memastikan kalau Jet memang sudah beneran meninggal, Lloyd pun akhirnya mulai menghajar Guisarme hanya dengan serangan fisik yang juga ditingkatkan menggunakan ki. Bahkan kecepatan Lloyd saat itu sampai melampaui Shadow Wolf milik Guisarme atau kemampuan berpindahnya. Jadi Guisarme sama sekali nggak punya kesempatan untuk berpindah ataupun menyerang balik. Ya memang Guisarme nggak akan mati hanya dengan serangan seperti itu, karena tubuhnya bakal langsung beregenerasi. Cuma kan serangan ki itu sangat menyakitkan bagi tubuh aslinya. Lalu setelah memberikan pukulan bertubi-tubi, saat itu Lloyd menggunakan Synthetic Magic yaitu Flamestorm Wheeler Pelestax. Dan itu membuat Guisarme terlempar sampai ke dasar magma di bawah wilayah itu. Bahkan setelah dia berpindah ke atas menggunakan Shadow Wolf-nya, Lloyd pun langsung kembali menghajarnya. Nah di sini giliran Lloyd yang mengatakan kalau aku masih belum merasakan kesenangan. Jangan bilang kau sudah menyerah. Tentunya Guisarme yang mendengar itu kelihatan sangat marah dan akhirnya dia pun mengeluarkan serangan terkuatnya yaitu Spear of Black Death. Itu adalah bola hitam pekat yang katanya apapun jika terkena serangan itu maka langsung dilemparkan ke hyperspace atau ruang yang lebih dari 3 dimensi. Soalnya kelebihan seorang demon itu kan gak hanya bisa menyerap mana di sekitarnya, melainkan bisa langsung memanipulasi atmosfer mana itu sendiri. Makanya dia mampu menciptakan serangan sedahsyat itu. Cuma baru aja dilemparkan ternyata bola hitam itu malah langsung menghilang dan itu Lloyd yang melakukannya. Ternyata Lloyd melenyapkannya menggunakan teknik yang jauh lebih mengerikan yaitu spatial type magic yaitu Void. Itu pun masih ukuran yang cukup kecil. Sedangkan Lloyd bisa menciptakan puluhan seperti itu dengan ukuran yang jauh lebih besar. Bahkan sebenarnya dia itu belum lama mempelajari teknik mengerikan itu yang hanya dia gunakan untuk bersenang-senang. Dia itu sempat menciptakan banyak Void dan sengaja dia tabrakan satu sama lain. Karena dia penasaran apa yang bakal terjadi. Cuma kan ternyata hanya saling memusnahkan satu sama lain. Nah makanya mumpung di sini ada Guisarme yang katanya sangat susah untuk mati, Lloyd pun ingin mencobanya apakah dia masih bisa bertahan setelah terkena Void itu. Bahkan dia mengatakan itu dengan wajah polosnya. Oh ya BTW Lloyd kalau sudah menampakkan wajah seperti ini berarti udah gak tertarik lagi sama musuhnya. Tentunya di sini Guisarme mendengar semua itu gak mampu untuk menerima kenyataan. Karena memang untuk menciptakan satu Void aja butuh mana yang sangat-sangat banyak. Tapi sama Lloyd malah dibuat mainan. Di sini Guisarme yang sudah sangat frustasi sempat mencoba untuk mengambil alih tubuh Lloyd. Cuma ya kasusnya sama seperti Grimoire dan para iblis lainnya. Yang ada dia malah semakin kena mental setelah melihat jurang Sir Lloyd yang sudah sangat jauh di luar jangkauan mereka. Ya setelah itu Lloyd pun menciptakan banyak Void yang langsung dia arahkan pada Guisarme. Awalnya dia sempat berusaha mati-matian untuk bisa lari dari serangan itu. Cuma kan Lloyd malah menciptakan Void lagi dan menabrakannya satu sama lain yang akhirnya melenyapkan Guisarme dan juga tubuh Jade. Tentunya imbas dari pertarungan mereka ini sampai mengubah daratan di wilayah itu dan sempat terjadi erupsi. Sedangkan langitnya sempat berubah menjadi hitam pekat sebelum akhirnya matahari mulai terbit di wilayah itu. Lalu berikutnya yaitu pertarungan Lloyd melawan sang malaikat Jelial dan itu saat Lloyd menerobos masuk ke surga. Bahkan dia sampai menjebol dinding dimensi yang memisahkan antara surga dengan dunia biasa. Jadi ceritanya saat itu Lloyd lagi penasaran sama sihir suci dan pengen mempelajarinya. Cuma kan gak banyak orang yang mampu menggunakannya. Dia pun sengaja pergi ke gereja untuk mencari tahunya lebih jauh. Nah ternyata orang-orang di gereja Salom itu biasa menggunakan semacam persembahan untuk bisa mengaktifkan sihir suci. Entah itu dengan musik, nyanyian, dan sebagainya. Nah saat Esa dan Saria mulai memainkan musik dan nyanyian mereka, mulai muncul partikel cahaya yang mana itu merupakan bagian dari sihir suci. Cuma kan di saat itu juga Lloyd merasakan adanya tatapan yang sedang melihat mereka dari tempat yang sangat jauh. Dan karena penasaran Lloyd pun langsung mendatangi tempat dari makhluk yang sedang memberikan tatapan itu. Jadi setelah bertarung melawan Guisarme, Lloyd itu bisa menggunakan teknik teleportasi sama seperti kemampuan Jade. Nah di sini dia itu menggunakan Shadow Wolf untuk mendatangi tempat dari makhluk yang memberikan tatapan itu yaitu dengan cara mendeteksi dan mengikuti jejak sihirnya. Bahkan itu menjadi teleportasi terjauh yang pernah Lloyd lakukan. Karena memang dia berteleportasi sampai ke surga dan bahkan sampai menjebol dinding dimensi. Nah ternyata tatapan itu berasal dari salah satu malaikat yaitu Jilial yang memang sedang menerima persembahan dari nyanyian Esa dan Saria. Malaikat Jilial inilah yang biasa memberikan berkah bagi orang-orang untuk bisa menggunakan sihir suci. Ya intinya jika Jilial sudah mengakui orang itu ataupun membuat kontrak dengannya maka mereka jadi punya akses untuk bisa menggunakan sihir suci. Makanya saat Esa dan Saria mulai bernyanyi, sihir suci di tempat itu pun mulai aktif. Walaupun ya cara dia memandang Esa dan Saria dari surga dengan tatapan yang sangat mesum. Di sini sih sempat dijelaskan kalau surga itu udah beda dimensi dengan dunia biasa atau ada di dimensi yang lebih tinggi. Sedangkan harusnya tubuh fisik nggak akan bisa memasuki tempat itu. Makanya sebelumnya Lloyd sempat menjebol dinding dimensi.
Walaupun ya gue nggak tahu ya apakah surga ini bisa dikatakan sebagai dimensi keempat atau belum. Nah awalnya kan saat itu Lloyd terus meminta Jilial untuk mengajarinya sihir suci. Cuma Jilialnya kayak nggak mau banget buat mengajari mereka. Cuma karena Lloydnya terusan maksa dan nggak mau turun dari tempat itu, Jilial pun yang dibuat kesal mulai menyerang mereka dengan sihir sucinya yaitu Like Art. Kata Lloyd serangan itu kelihatan sangat ringan namun sebenarnya sangat keras dan juga sangat berat seperti baja. Bahkan pedang Kyuma yang Lloyd ciptakan sendiri nggak bisa untuk menyerapnya. Karena kan pedang merupakan sesuatu yang fisik. Awalnya saat itu Lloyd sengaja menerima beberapa serangan itu dengan tubuh fisiknya supaya bisa merasakan sensasinya seperti apa. Lalu setelahnya Lloyd mencoba menyerang Jilial menggunakan dua serangan yang cukup kuat yaitu Water Spear dan juga Fire Spear of Violent Flame. Cuma Jilial bisa menahan serangan itu dengan mudah yaitu menggunakan Shield Like Art andalannya. Bahkan dia sempat mengatakan kalau Like Artku tak terkalahkan. Tentunya Lloyd yang mendengar itu semakin bersemangat untuk kembali menyerangnya. Dan saat itu dia menggunakan 4 elemen sekaligus yaitu tanah, api, air, dan juga angin. Cuma kan bukannya menahan serangan itu, Jilial malah menghindarinya dan itu sampai meratakan dinding dimensi. Ya sebenarnya di sini Jilial itu udah sadar kalau bocah ini memang sangat mengerikan dan serangannya bisa menghancurkan Like Artku. Cuma kan dia masih mencoba mempertahankan harga dirinya sebagai sang malaikat. Jadi ya Lloyd masih terusan menyerangnya dan serangannya lebih beragam. Bahkan saat itu Lloyd mengkombinasikan semua serangannya dengan Shadow Wolf yaitu langsung dipindahkan ke tubuh Jilial supaya dia nggak punya kesempatan untuk menghindar. Ya setelah menerima serangan kuat yang bertubi-tubi, Jilial pun akhirnya tumbang juga. Sedangkan tubuhnya udah jadi transparan. Soalnya malaikat itu kan kayak makhluk sihir. Jadi kalau mereka kekuatannya sampai menipis ya jadi seperti itu. Ya pertarungan mereka ini memang bisa dibilang cukup singkat karena Lloyd udah langsung menggunakan serangan seperti itu. Nah setelah mengakui kekalahannya, Jilial pun akhirnya mau membuat kontrak langsung dengan Lloyd supaya Lloyd punya akses langsung untuk menggunakan sihir suci. Cuma kan saat itu Jilial punya pemikiran yang nakal untuk bisa mengambil alih tubuh Lloyd supaya bisa turun ke dunia biasa. Tapi ya seperti biasa kasusnya sama seperti Grimo dan juga Guisarme. Bahkan sekelas malaikat aja cuma mentok di kulit tangan Lloyd doang. Jadi akhirnya sang malaikat Jilial pun ikutan menjadi bawahan Lloyd dan ikutan nemplok di tangan Lloyd sama seperti halnya Grimo. Walaupun Jilial sendiri memang pengen ikutan turun ke dunia biasa dan rela menjadi salah satu bawahan Lloyd. Cuma kan Lloydnya juga jadi bisa menggunakan sihir suci dan bahkan punya akses langsung lewat malaikat Jilial. Nah pada percobaan pertama menggunakan sihir suci, Lloyd ini sampai menciptakan bentuk yang sangat mengerikan. Soalnya kan sifat dan jumlah mana Lloyd memang sangat gak normal. Cuma ya setelahnya perlahan Lloyd bisa menggunakannya dengan sangat baik dan bahkan bisa memberikan berkah bagi orang lain supaya bisa menggunakan sihir suci juga. Lalu yang ketiga yaitu pertarungan Lloyd saat melawan Gitan dan itu terjadi di atas wilayah kerajaan Salom. Jadi Gitan ini merupakan pendeta besar yang juga sangat dihormati oleh semua orang. Awalnya dia ini adalah orang yang sangat baik yang juga punya akses untuk menggunakan sihir suci. Karena Jilial langsung yang sudah memberikan izin itu. Tentu awalnya dia itu menggunakan kekuatannya untuk menolong dan menyembuhkan orang-orang. Sampai suatu hari ketika dia pulang, ternyata anak dan istrinya baru saja dibantai oleh satu orang yang tujuannya hanya ingin mencuri makanan di rumah mereka. Ya tentunya Gitan yang melihat itu benar-benar kelihatan hancur sehancur-hancurnya. Apalagi alasan orang itu membantai keluarga Gitan itu hanya karena lapar dan ingin mendapatkan makanan. Nah saat Gitan menggunakan sihir sucinya yaitu Purification pada orang itu ternyata nggak berefek apapun. Soalnya orang itu memang nggak punya niatan jahat apapun dan murni hanya karena lapar. Nah dari sinilah kepribadian dan pemahaman Gitan mulai sangat menyimpang. Soalnya dia baru memahami kalaupun orang itu melakukan kejahatan yang sangat keji, tapi kekuatan Tuhan aja nggak bisa memberikan hukuman apapun padanya. Dan itu hanya karena orang itu punya hasrat yang murni dan gak ada tujuan jahat apapun. Gitan jadi berpikir buat apa dirinya punya keyakinan baik selama ini. Kalau orang sekeji itu aja nggak mendapat hukuman dari dewa dan bahkan para dewa nggak mau melindungi keluarganya. Dari situlah dia mulai merencanakan kehancuran dan terusan melakukan hal-hal yang sangat tabu. Entah itu menjadikan manusia sebagai monster dan menciptakan banyak chimera ataupun mengubah tubuhnya sendiri sebagai chimera. Ya intinya banyak penelitian gila yang dia lakukan. Sampai tubuh Gitan sendiri sudah berubah menjadi chimera. Cuma kan dia masih tetap bisa menggunakan sihir suci. Karena keinginannya sangat murni yaitu pengen mendapatkan penghakiman dari sang dewa. Dia itu pengen menciptakan kehancuran yang sangat besar supaya sang dewa turun langsung untuk menghakiminya. Saat itu situasi di kerajaan Salom sudah sangat kacau dan sempat terjadi pertempuran yang sangat sengit. Karena Gitan sudah menciptakan banyak chimera yang sangat kuat dan bahkan tubuhnya sendiri mampu menciptakan banyak chimera dari mulai level A sampai level S.
Soalnya semua monster yang pernah dia lahap bisa dia keluarkan kembali dan juga bisa dia gunakan kemampuannya. Awalnya Lloyd dan Gitan ini bertarungnya di dalam gereja Salom dan saat itu Gitan berniat menggunakan Unholy Excalibur-nya. Cuma Lloyd langsung menghantam serangan itu dengan Flame Wave yang sangat difokuskan. Lalu setelahnya Lloyd menggunakan sihir sucinya yaitu Seven Wisdom dan itu adalah teknik yang cukup mengerikan. Walaupun Gitan bisa menghancurkan serangan itu dengan beragam anti-simbol yang dia ciptakan. Baru setelahnya mereka bertarungnya itu di atas langit kerajaan Salom supaya bisa leluasa dalam menggunakan kekuatan mereka. Jadi like art setiap orang itu kan punya keunikannya masing-masing walaupun dasarnya sama-sama sihir suci. Nah punya Gitan ini bahkan gak seperti like art pada umumnya. Dia ini bisa menciptakan ketentuannya dari purification-nya sendiri. Normalnya purification itu kan hanya menargetkan kejahatan yang sudah ditetapkan oleh sang dewa. Tapi kalau bagi Gitan apapun yang dia anggap jahat maka bakal langsung ditetapkan sebagai kejahatan dan bakal langsung dimurnikan. Contohnya seperti fireball yang saat itu dikeluarkan Lloyd juga bisa langsung dimurnikan. Sedangkan selama like art-nya Gitan aktif maka sifat purification-nya juga ikutan selalu aktif. Walaupun memang dia perlu menandai serangan itu dengan anti-simbol yang langsung dia ciptakan, yaitu untuk memberikan ketentuan kalau serangan itu memang dianggap sebagai kejahatan. Cuma kan dia juga sangat cepat dalam menciptakan anti-simbol-simbol itu. Ya jadi selain punya tubuh chimera yang sangat kuat dan juga sangat merepotkan, Gitan ini juga punya leg art yang sangat unik. Tentunya Lloyd yang boleh memahami semua itu malah semakin tertarik dengan tubuh Gitan. Bahkan sebenarnya Lloyd ini gak berniat untuk membunuhnya, karena dia pengen menjadikan Gitan sebagai subjek penelitiannya. Di sini Lloyd yang semakin dibuat tertarik pun semakin serius untuk mengalahkan Gitan dan juga semakin meningkatkan kecepatannya. Awalnya waktu itu Lloyd berhasil memukul kepala Gitan dengan senjata leg art-nya dan juga berhasil memotong sebagian tubuhnya. Soalnya gerakan Lloyd itu terlalu cepat dan Gitan gak sempat untuk menciptakan anti-simbolnya. Lalu setelah itu Lloyd menciptakan 5 serangan beruntun yaitu dari mulai Rapid Water Ball dan Hermit Fireball, lalu Hermit of Rapid Earth Ball dan setelahnya yaitu Seven Band Satan dan itu merupakan serangan yang sangat mengerikan. Karena saking pekatnya mana Lloyd, sihir suci pun sampai berubah warnanya menjadi hitam. Di sini tubuh Gitan sempat tertembus sangat dalam dan bahkan tanpa memberinya waktu untuk memulihkan diri, Lloyd pun langsung menyerangnya kembali yaitu menggunakan Vine Lake. Walaupun Gitan masih mampu untuk menahannya, karena dia masih sempat untuk menciptakan anti-simbol yang langsung memurnikan sebagian serangan itu. Lloyd aja yang melihatnya cukup terkejut, karena itu berarti Gitan masih berharap untuk menang. Padahal dia udah sangat paham kalau kekuatan Lloyd itu sangat jauh di luar jangkauannya. Cuma kan gara-gara itu juga Lloyd malah semakin menciptakan serangan yang jauh lebih mengerikan, yaitu menggabungkan 3 elemen sekaligus yang juga dikombinasikan dengan leg art purification-nya. Bahkan serangan itu sudah mampu menghancurkan dunia dan seluruh peradabannya. Gitan aja sampai mengatakan, apakah Anda sudah gila? Nah, Gitan ini kan hanya mampu menciptakan 3 anti-simbol di waktu yang bersamaan. Cuma jika dia sekarang menciptakan ketiganya untuk menahan serangan air, tanah, dan angin itu, maka dia bakal terkena purification dari Holy Magic milik Lloyd. Cuma ya dia juga nggak punya pilihan lain untuk menahannya, yaitu merupakan serangan yang sangat dahsyat yang tentunya Gitan sendiri sudah berusaha mati-matian untuk bisa menahannya. Cuma kan setelahnya Lloyd kembali menggunakan Shadow Wolf dan langsung berpindah ke sebelah Gitan untuk menggunakan serangan lain yaitu Unlimited Holy Lake. Barulah kali ini Gitan sudah mencapai batas kemampuannya dan akhirnya tumbang juga. Efek dari pertarungan mereka ini sampai membuat langit di atas kerajaan Salom kelihatan sangat mengerikan. Bahkan orang-orang di bawahnya sampai mengira kalau itu merupakan amarah dari sang dewa. Ya untungnya mereka bertarungnya ini jauh di atas langit, jadi nggak sampai menghancurkan planet itu. Cuma di sini Lloyd kan emang gak berniat untuk membunuh Gitan dan memang sengaja membiarkannya hidup. Soalnya nanti bisa jadi bahan penelitian yang sangat berguna dan sebenarnya Gitan juga bukan orang yang jahat. Lalu berikutnya atau yang terakhir yaitu saat Lloyd melawan Ido yang juga bekerja sama dengan Tartaros. Bahkan pertarungan mereka ini sampai ke bulan dan sampai menghancurkan sebagian permukaan bulan. Jadi intinya Ido ini merupakan klon yang Lloyd ciptakan hanya karena iseng doang. Tapi Ido juga punya kepribadian dan punya kehendaknya sendiri. Bahkan Lloyd ini sempat melupakannya. Mereka juga punya wajah yang sangat mirip, cuma beda di warna rambutnya aja. Sedangkan Tartaros itu merupakan makhluk yang Ido ciptakan yang juga punya kehendaknya sendiri. Nah, cuma walaupun klon yang diciptakan hanya karena iseng, namun Ido punya mana yang sangat banyak dan juga sangat berbakat dalam berbagai hal. Bahkan setelah meninggalkan Lloyd dan menempuh jalannya sendiri, Ido ini menjadi sangat terkenal dan dianggap sebagai sang keajaiban Ido yaitu di kerajaan alkemi Betram. Soalnya Ido memang sangat berbakat dalam hal alkemi dan sangat diistimewakan di kerajaan itu. Nah, awalnya saat itu kan kerajaan Salom diundang untuk ikut dalam festival alkemi di kerajaan itu.
Tentunya Lloyd dan pangeran ketiga yaitu Shelf dan juga tim mereka sudah menciptakan satu golem untuk ikut tanding dalam festival itu. Dan golem atau robot yang mereka ciptakan itu diberi nama The Guardia. Cuma kan di tengah festival itu Tartarus malah menciptakan kekacauan untuk mencapai tujuannya sendiri. Dia sampai menyatukan dirinya dengan golem yang diciptakan Ido dan berhasil untuk menyerap banyak inti dari golem yang ada di kerajaan itu. Jadi akhirnya Lloyd pun turun tangan langsung untuk melawannya. Cuma kan mereka bertarungnya itu menggunakan golem masing-masing. Lalu singkat cerita setelah banyak hal yang terjadi, Ido pun memutuskan untuk membantu Tartarus untuk melawan Lloyd. Ya sebenarnya mereka berdua ini hanya butuh pengakuan dari Lloyd aja. Mereka ini hanya ingin dilihat dan hanya ingin menunjukkan kalau kami juga pantas menjadi lawanmu. Awalnya mereka bertarungnya ini di atas kerajaan Bertram. Cuma karena saking kuat dan cepatnya, lama-lama mereka sampai ke bulan dan bertarung di sana. Jadi di sepanjang pertarungan itu Tartarus yang bagian mengendalikan golem mereka. Sedangkan Ido yang bagian menyuplai mana dan terusan merapalkan mantra sebanyak mungkin. Ya walaupun kecepatan Ido dalam merapalkan mantra nggak mungkin bisa menyaingi kecepatan Lloyd. Tapi ya seenggaknya mereka bisa memberikan serangan kuat pada The Guardia. Walaupun Lloydnya masih dalam mode yang sangat santuy. Nah sebenarnya setelah mereka sampai ke bulan dan golem dari Ido dan Tartarus mampu memberikan serangan yang sangat kuat yaitu Phoenix, Lloyd ini berniat untuk kembali dan langsung meninggalkan mereka. Soalnya ya Lloyd nggak punya alasan untuk membunuh mereka dan juga udah nggak tertarik. Ya seperti biasa dia udah menunjukkan wajah bodohnya. Cuma kan Ido dan Tartarus terusan maksa supaya Lloyd mau bertarung dan lebih serius lagi. Nah disinilah akhirnya Lloyd mau menunjukkan wujud yang sebenarnya dari The Guardia. Ternyata The Guardia itu bukanlah golem, melainkan sebuah altar yang Lloyd ciptakan dari sebuah chimera yang Shelf temukan. Jadi simpelnya altar itu merupakan sebuah konstruksi yang biasa digunakan para penyihir kuno untuk menciptakan sihir dengan skala yang sangat besar. Sedangkan The Guardia ini ya sama aja altar yang bisa dibawa kemana saja. Tentunya setelah berubah ke bentuk altarnya, saat itu sihir yang dikeluarkan Lloyd punya skala yang sangat mengerikan. Dari mulai Black King Lightning yang bahkan jika terkena sambaran petirnya aja bisa sampai terlempar ke masa depan. Dan itu sampai menciptakan badai petir di bulan yang sangat mengerikan. Lalu elemen air yaitu Water Piercing Dragon yang sampai menciptakan lautan di permukaan bulan itu. Lalu yang lebih mengerikan lagi yaitu Celestial Impact dan itu udah seperti dihantam pakai bintang. Tapi kan untungnya Lloyd itu nggak sampai menciptakan serangan yang seukuran bintang asli. Jadi ya cuma menghancurkan sebagian permukaan bulannya aja. Nah sebenarnya di sini Ido dan Tartarus itu udah sangat pasrah karena nggak mungkin bisa lolos dan selamat dari serangan segila itu. Tapi kalaupun mati mereka juga sangat puas karena Lloyd langsung yang membunuh mereka dengan serangan seperti itu. Nah tapi sebelum serangan itu mengenai golem mereka, Lloyd ini sengaja memindahkan Ido ke bumi. Jadi hanya Tartarus yang terkena serangan itu dan tentu tubuhnya sampai hancur lebur. Walaupun Lloyd juga masih sempat untuk mengambil intinya dan juga membekukan inti Tartarus yaitu menggunakan sihir altar pengendali waktu. Ya intinya saat itu Lloyd mengatakan sempat membelokkan ruang dan waktu untuk menyelamatkan inti Tartarus. Ya lagi-lagi pertarungan dahsyat itu pun dianggap sebagai campur tangan dewa. Jadi hanya orang-orang tertentu yang tahu kalau Lloyd lah yang sudah menyelamatkan kerajaan Bertram. Ya itulah 4 pertarungan paling epic Lloyd sejauh di manganya atau sampai di volume 4 kalau di light novelnya. Tapi sebenarnya dalam semua pertarungan itu Lloyd sama sekali belum full power. Bahkan setengah kekuatannya aja gue masih ragu. Ya mungkin cuma mendekati seperempatnya aja. Jadi mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Dan jika ada kesalahan gue minta maaf atau kalian bisa koreksi aja di bawah. Thank you yang udah mampir, sampai ketemu di video lainnya. Salam kuro guys.